Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan secara keseluruhan untuk time frame daily sebenarnya tren besar untuk indeks dolar ya. Dari level titik tertinggi ya, kita lihat dari posisi ini di 114.778 sampai dengan titik terendah terakhir strong low di 100.82 ya. Posisi ini adalah tren turun dan kenaikan terakhir dari 100.82 sampai dengan menyentuh area level tertinggi high weekly ya, di minggu kemarin, yaitu di 105.883. Ini menjadikan titik kenaikan ya, artinya ada bullish untuk koreksi ya setelah terjadi penurunan, dan ini adalah bullish untuk koreksi, dan bullish koreksi ini sudah dikonfirmasi menurut saya untuk indeks dolar ini melanjutkan penurunannya setelah terjadinya break di bawah area low terakhir ya, yang menjadikan bullish engulfing ini ya. Low terakhir ini terjadi breakout yaitu di kisaran area 104.123 terjadi breakout area ini, yaitu breakoutnya impulsive bearish terjadi di hari Senin kemarin. Nah, ini yang menjadikan potensi terjadinya penurunan berlanjut. Tapi posisinya menurut saya untuk hari ini dalam posisi penurunan ini pastinya ada koreksi di time frame kecil. Nah, koreksinya sampai area berapa nanti akan kita cek di time frame yang lebih kecil. Kita lihat pergerakan untuk indeks dolar di time frame 4 jam. Oke. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Ya, ini time frame 4 jam ya. Di time frame 4 jam high tertingginya ada di 105.883. Ini menjadikan titik kuncinya ya. Kalau area tersebut terjadi breakout, maka gagal posisi penurunan daripada indeks dolar. Tapi selama area 105.883 ini tidak berhasil di breakout, artinya tidak berhasil break di atas daripada high weekly, posisinya masih kecenderungan turun, karena poin utama area yang di sini nih ya, ada long legs doji dan impulsif bullish ini berhasil di breakout. Ini menandakan terjadinya penurunan berlanjut, dan saat ini prosesnya posisinya akan terjadi koreksi dari posisi kemarin. Kita lihat pergerakannya memang susah untuk koreksi ya, karena dorongan seller untuk indeks dolar terjadi pelemahan ya pasca terjadi kekacauan ekonomi yang ada di Amerika, di mana bank SVB Bank terjadi kolaps, dan itu bikin melemah ya tentunya untuk indeks dolar ya, terjadi penurunan yang cukup signifikan di hari Senin kemarin. Oke, ini posisinya, dan menurut saya ada beberapa swing terakhir atau lower low ya, lower high maksud saya, lower high akan terjadi breakout, dan kita lihat apakah menyentuh area order block yang ada di time frame 4 jam ini sampai dengan imbalance, karena menurut saya area ini sangat kuat posisinya sebelum bergerak menuju area imbalance. Oke, sekarang coba kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Ya, menurut saya ada potensi penutupan gap ya, karena terakhir gap yang di posisi hari Senin ini belum tertutup sampai sekarang. Jadi artinya menurut saya, gambaran saya tetap ada koreksi ke atas, dan target selanjutnya yang harus di breakout adalah wilayah ini. Oke, saya melihatnya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ada tekanan buyer ya, yang akan berusaha menutup gap daripada posisi indeks dolar ini ya, dari posisi saat ini, dan terjadi penguatan ya saat ini. Semoga aja ini akan menutup gapnya, karena saya memiliki gambaran bahwasanya terjadi kenaikan minimal ya, yaitu mendekati area order block yang ada di time frame 4 jam, artinya sudah menutup gapnya. Karena terlihat biasanya indeks dolar itu kerap kali ketika ada gap, baik gap down ataupun gap up ya, di situ terjadi penutupan gap. Oke, kalau ini sudah terjadi penutupan gap, tinggal melanjutkan penurunannya, yaitu target selanjutnya adalah break di bawah area ini, yaitu menjadikan titik support di 103.484. Ini menjadikan level support saat ini ya, menjadikan titik support saat ini. Kita tandin dulu ya, artinya posisinya seperti ini ya strukturnya ya, gambaran saya. Jadi yang pertama targetnya adalah break wilayah target breakoutnya ini di kisaran antara 104.319. Oke, kemudian menutup gapnya, dan di area 105.104 atau mendekati area order block, di situ adalah area untuk terjadinya penurunan
maka ini menjadikan titik pantau untuk hari ini. Ya, besar kemungkinan area order block dan area 50% ini menjadikan target penurunan. Oke, nanti tinggal pastikan aja di wilayah ini apakah ada bearish engulfing, bearish pin bar yang menunjukkan penurunan berlanjut. Oke ya, jadi itu gambaran dari indeks dolar untuk hari ini ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Nanti kita lihat perkembangannya sore hari. Insya Allah saya akan bahas bersama pergerakan XAU/USD ya dari review sore nanti. Oke, kita akan berlanjut di jadwal kalender ekonomi ya untuk nanti malam pukul 19.30. Langsung aja kita lihat seperti apa jadwal kalender ekonomi nanti malam. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi hari ini ya, tanggal 14 Maret 2023. Di sini ada CPI ya, atau inflation rate ya, yang akan rilis pukul 19.30. Sekarang coba kita buka dulu. Untuk inflation rate prediksinya ada penurunan dari angka 6,4% ya, inflasi Amerika saat ini yang rilis di bulan sebelumnya ya, dan saat ini diprediksi akan terjadi penurunan sebesar 6,0%. Kalau kita perhatikan dari data sebelumnya itu ada angka sebesar 6,5% ya, itu di bulan Januari, dan di bulan Februari direspon hanya turun sebesar 6,4%. Ya, dianggap masih sangat tinggi ya untuk inflasi saat ini, karena prediksinya waktu itu angkanya adalah 6,2% ya, 6,2%, tapi hanya menghasilkan 6,4%, naik ya posisinya. Jadi kondisi waktu itu terjadi kenaikan, maka indeks dolar terjadi penguatan, dan dampak dari market yang lain terjadi penurunan untuk inflasi di pertemuan sebelumnya, maksud saya rilis di bulan sebelumnya. Dan di bulan ini ya, khususnya nanti malam pukul 19.30, prediksinya adalah angkanya 6,4%. Ya, dari data sebelumnya diprediksikan turun menjadi 6,0%. Artinya cara bacanya seperti ini. Kalau nanti angka aktualnya ya menghasilkan di atas daripada 6,0%, artinya indeks dolar akan terjadi penguatan karena posisinya di atas 6,0%, di atas prediksi. Oke, maka kesimpulannya besar kemungkinan Jeremy Powell akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin, dan itu berdampak kepada indeks dolar terjadi penguatan. Tapi kalau angkanya di bawah 6,0%, oke, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Karena apa? Besar kemungkinan si Jeremy Powell akan menaikkan hanya sebesar 25 basis poin. Oke, tapi bukan hanya itu, karena ini saat ini menjadi perbincangan hangat yang ada di Amerika ya, gara-gara bank SVB Bank ya terjadi kolaps, dan disinilah apakah betul-betul si Jeremy Powell bakalan naikin 50 basis point atau tidak. Karena banyak sekali yang mengkritik ya, gara-gara si Jeremy Powell menaikkan suku bunga selama 1 tahun, ini yang menjadikan dampak bank SVB Bank terjadi kolaps karena hal tersebut ya, karena suku bunganya sangat tinggi di Amerika saat ini 4,75%. Artinya meskipun besok dinaikkan sebesar 25 basis point ya, maka suku bunga Amerika menjadi 5%, itu sangat tinggi sekali gitu loh. Ya, dan ini bisa berdampak juga kepada bank-bank yang lain, meskipun saat ini yang menjadi korban baru SVB Bank. Oke, jadi ini yang masih dalam pembicaraan hangat ya di Amerika. Jika mana keputusan memang tidak ada kata lain selain menaikkan tingkat suku bunga jika mana terjadi inflasi yang sangat tinggi. Nah, di sini yang menjadikan PR besar ya si Jeremy Powell dalam mengambil keputusan. Tapi secara tulisan, secara data, jika mana inflation rate atau CPI menunjukkan potensi di atas daripada 6,0%, harusnya memang si Jeremy Powell harusnya menaikkan 50 basis point. Oke. Dan indeks dolar pasti akan terjadi penguatan. Tapi kalau nanti angka di bawah 6,0%, ya kemungkinan Jeremy Powell lebih lega ya, akan menaikkan hanya sebesar 25 basis point. Karena saat ini kritikan keras kepada Jeremy Powell ya, karena tidak bisa, sampai saat ini belum bisa berhasil menurunkan inflasi sebesar 2% di Amerika. Oke, jadi ini nanti berita yang sangat krusial ya, high impact, pukul 19.30 nanti kita lihat dampak kepada pasar. Ya, sementara informasi yang bisa saya sampaikan seperti ini, insya Allah nanti saya akan live
untuk CPI ya, untuk kita lihat nanti dampaknya seperti apa. Nanti saya akan temenin teman-teman semua para subscriber dari Zona Forex. Oke. Thank you buat semuanya ya, buat teman-teman yang sudah nonton video ini dan membagikan videonya. Jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Selalu banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bisa bermanfaat. Oke, thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.